Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun yang streaming melalui Facebook dan juga nanti akan diunggah ke YouTube. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan Allah anugerah untuk bersua melalui tatap maya dengan kemudahan aplikasi Zoom. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Ya, kita menemukan optimisme karena vaksin sudah mulai disebar ke seluruh Indonesia dan juga tindakan preventif mulai hari Senin yang akan datang Jawa dan Bali itu kemudian PSBB secara diperketat. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita untuk memutus mata rantai pandemi. Namun demikian lembaga perdana Pusat Pengembangan dan Riset Pendidikan Bangsa tetap concern bagaimana melakukan diseminasi dan kita mengundang Kakanda Dr. Muhammad Sabri AR, Direktur di BPIP yang akan memberikan pengantar diskusi kepada kita bagaimana apa yang kita bisa lakukan dalam konteks aksiologi, karena secara epistemologi tentu tidak ada masalah lagi antara Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai pedoman salah satu pilar berbangsa dan bernegara. Tentu tidak saja dalam kapasitas sebagai direktur di BPIP, juga Kanda Sabri adalah cendekiawan, ilmuwan yang selama ini telah mengkaji terkait dengan falsafah dan kehidupan bangsa. Bersama-sama dengan beliau dan juga Kakanda Muhammad Ihsan, kami menerbitkan satu buku harapan terkait dengan gelombang kedua pembaruan pemikiran Islam Indonesia. Namun juga ini perlu mungkin di-highlight karena sepertinya generasi muda kita dan kita semua masih tergagap menggunakan teknologi dan justru di tengah-tengah masalah seperti ini justru keriuhan media sosial yang muncul, bukannya justru penemuan-penemuan. Tanpa berpanjang kata, kami mohonkan Kakanda Muhammad Sabri untuk memberikan pengantar terkait dengan Pancasila dan pendidikan dan tataran aksiologi. Kira-kira Pancasila tidak lagi sekedar menjadi konsep Kanda, tetapi juga menjadi praktik dari keseharian kita. Waktu dan kesempatan kami mohonkan. Terima kasih Dinda Profesor Ismail Weke yang saya cintai, Dinda Dr. Muhammad Ihsan, Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi perdana yang saya muliakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini untuk Jakarta dan untuk Indonesia Timur, saya kira menjelang sore, mudah-mudahan dengan jarak dan juga perbedaan waktu bisa membuat kesadaran kita terperbaharui bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya secara hakikat adalah satu, tetapi kesadaran kita lah yang terpilah-pilah seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya menyambut dengan hati yang bersuka cita terkait dengan ikhtiar yang diinisiasi oleh Perdana ya, satu diskusi yang mencoba untuk menggali kembali kearifan-kearifan dan juga landasan filosofi yang dibangun oleh para pendiri bangsa, bagaimana agar kita sebagai satu bangsa bisa tegak di tengah-tengah percaturan global, baik tuntutan-tuntutan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kita, temuan-temuan riset kita untuk sebuah peradaban Indonesia yang lebih baik di masa depan yang tidak terlalu jauh, juga sekaligus menggali kembali sejumlah bangunan nilai yang terkandung dalam Nusantara yang sangat luar biasa ini. Sebagai suatu pengantar diskusi, betul sekali bahwa mungkin percakapan kita ini kalau misalnya meminjam perspektif taksonomi Bloom, biasanya pendidikan ada pada tiga ranah ya, ada ranah dalam konteks ontologisnya, kemudian ada epistemologisnya, dan ada aksiologis.
Kemungkinan kita akan mencoba bagaimana meletakkan nilai-nilai yang luhur dalam konteks kebangsaan kita ini, khususnya Pancasila, itu dalam konteks aksiologis. Tetapi ketiga ranah ini sebenarnya tidak bisa terpisahkan satu sama lain gitu, bahwa nilai ontologis itu berada pada nilai keyakinan suatu bangsa, sementara nilai epistemologis itu nilai pengetahuan, sementara aksiologis adalah sebuah tindakan bagaimana mengaktualisasikan keyakinan dan pengetahuan dalam satu ranah kehidupan bersama. Sebelum saya ingin memulai percakapan kita, diskusi yang sangat luar biasa ini terkait dengan bagaimana kita membunyikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam ruang kehidupan keseharian kita. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa yang perlu kita konstruksi kembali adalah bagaimana memupuk kembali ruang-ruang kesadaran kita sebagai satu bangsa. Ruang-ruang kesadaran kita sebagai satu nation state. Gitu. Atau para pendiri bangsa menyebut dalam bahasa Belanda nationalstaat. Nationalstaat ini satu konsep yang sangat luar biasa, dan saya kira dengan pemahaman yang mendasar inilah kita akan coba untuk bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks aksiologis. Saya ingin memulai percakapan tentang keindonesiaan ini karena Indonesia ini adalah satu negeri yang unik ya. Pertama dari sisi teritorial, saya terkenal dengan apa yang diandaikan Muhammad Hatta, salah seorang proklamator kita, dan sering saya kutip dalam setiap perjumpaan, bahwa Muhammad Hatta pernah mengandaikan bahwa sekiranya orang berbicara tentang kata Indonesia, maka yang muncul dalam asosiasi pemikiran dia ada dua hal. Pertama, bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat luas secara teritorial, yang membentang dari ufuk timur ke ufuk barat, gitu. Mulai dari Sorong sampai ke Aceh, kira-kira seperti itu, Prof. Ismail. Sementara yang kedua, bukan hanya itu, Indonesia juga adalah sebuah kata yang selalu mengasosiasikan diri sebagai satu negeri yang mempunyai tingkat keragaman, tingkat kepelbagaian masyarakat yang sangat tinggi. Nah, itu sebabnya dalam berbagai studi-studi belakangan, apa yang diandaikan oleh Muhammad Hatta ini menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa sebenarnya ketika kita ingin membangun suatu peradaban di Indonesia, maka pesan moral yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta ada dua hal, bahwa yang pertama, karena kita adalah negeri yang berbentang secara luas sekali secara teritorial, maka orang-orang yang berkenan untuk mengelola Indonesia, ingin membangun peradaban Indonesia, maka dia juga dituntut mempunyai sebuah wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia. Ini pesan moralnya. Sementara yang kedua, dia juga dituntut untuk mempunyai kekayaan spirit, kekayaan kerohanian, kekayaan jiwa, bahwa kita adalah merupakan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang aneka, masyarakat yang pelbagai. Itu sebabnya pikiran-pikiran apapun yang akan kita persembahkan di Indonesia ini, apakah itu pemikiran keagamaan, pemikiran sosial, budaya, politik, termasuk pemikiran pendidikan, itu mesti mempertimbangkan kepelbagaian dan kemajemukan. Sekali kita mengabaikan kepelbagaian dan pendidikan ini dan kemajemukan ini, itu sama halnya bermain-main dengan karakter dan tabiat keindonesiaan kita. Nah, ultimat saya, ini adalah titik berangkat yang sangat menarik ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dibumikan dalam ruang keindonesiaan kita. Memang Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati, salah satu problem tentang Pancasila adalah adanya distorsi pemahaman besar-besaran. Hampir separuh dari bangsa ini itu mengalami distorsi pemahaman. Kita mengalami apa yang disebut Foucault sebagai keterputusan genealogi pemikiran tentang Pancasila. Kita mengalami keterputusan gagasan. Pancasila ini bukan sebagai satu rumusan tekstual yang terdiri atas 5 sila saja, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam merupakan satu proses pergumulan, proses perdebatan, proses dialektika, proses perjumpaan gagasan para pendiri bangsa, dan berhasil merumuskan narasi ataupun frasa ataupun 5 sila yang secara tekstual kita pahami sekarang, tapi tidak cukup kita berhenti di situ. Sebagai satu bangsa, kita harus menelusuri jauh ke belakang bahwa rumusan itu memiliki latar belakang genealogi pemikiran yang sangat luar biasa. Dan karena itu, menggali kembali, menyentuh kembali bagaimana suasana kebatinan perdebatan secara intelektual para pendiri bangsa untuk merumuskan Pancasila itu menjadi penting bagi kita sebagai sebuah generasi. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih bahwa percakapan kita ini tidak lagi berada pada hanya sekedar pengetahuan tentang Pancasila. Tidak hanya problem distorsi pemahaman, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ia diteladankan dalam hidup.
bagaimana ia diteladankan dalam setiap ikhtiar, tindakan-tindakan kita, baik tindakan sebagai pribadi, tindakan sebagai kelompok komunitas, tindakan sebagai masyarakat maupun warga negara dalam konteks negara kebangsaan, ini menjadi sangat penting sehingga dalam konteks aktualisasi Pancasila selalu ada pembaharuan-pembaharuan, adaptasi antara teks-teks Pancasila dengan konteks di sini dan kekinian Indonesia. Karena itu dalam dunia pendidikan selalu menautkan, seperti saya katakan tadi, meminjam perspektif Blumiang, selalu menautkan antara aspek keyakinan atau ontologis dan aspek pengetahuan di satu sisi, dan aspek aksiologis atau tindakan dan juga perilaku serta perwujud nyataan dalam ruang kehidupan kita. Ambil contoh misalnya tentang perjumpaan antara agama dan negara, yang terkadang ini menjadi satu isu yang sering dipelintir banyak pihak dan terkadang juga dipolitisasi menjadi suatu ketegangan-ketegangan tertentu seperti yang terjadi pada beberapa minggu terakhir ini. Disinilah menurut hemat kami dunia pendidikan harus hadir untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini sehingga kita tidak terjebak pada satu istilah teknis yang sebenarnya tidak mendapatkan pencerahan yang cukup. Saya terkenal dengan Gus Dur misalnya, beliau mengatakan bahwa agama sebenarnya adalah merupakan cahaya bagi bangsa Indonesia. Tapi bagaimana agama adalah merupakan cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Hal ini memungkinkan, kata Gus Dur, karena sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini menjadi penting bahwa sebenarnya antara agama dan negara itu tidak berhadapan-hadapan secara diametral, tapi agama menjadi cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Nah, disinilah Pancasila oleh para pendiri bangsa, misalnya oleh Bung Karno disebut sebagai filosofi segroundslah, dia menjadi falsafah hidup dan juga falsafah dasar negara ini. Juga Tan Chong, dia merupakan satu pandangan dunia, dia menjadi kearifan-kearifan lokal yang tumbuh dalam kesadaran Nusantara, tradisi-tradisi Nusantara, dan juga oleh Bung Hatta diandaikan sebagai Pancasila merupakan satu spirit. Dia merupakan pengikat dari seluruh kepelbagaian, dia merupakan api dari seluruh kepelbagaian. Dan karena itu, seluruh kemajemukan ini bisa utuh ketika ia diikat oleh Pancasila. Nah, di sini yang menarik sekali bahwa Pancasila di sini betul-betul tidak hanya sekedar landasan filosofis, tapi juga menjadi landasan aktual untuk bergerak. Makanya dalam konteks ini Bung Karno pernah membuat sebuah ilustrasi bahwa Pancasila itu memiliki dua sisi. Pertama, dia menjadi meja statis, dan yang kedua menjadi late star dinamis. Apa itu meja statis? Ketika menjadi fondasi, dia menjadi landasan filosofis dari bangunan kebangsaan kita. Ibarat sebuah rumah, kita tidak bisa mengubah-ubah fondasi karena ia mengancam eksistensi bangunan yang ada di atasnya. Itu yang disebut dengan meja statis. Tetapi dia juga adalah late star dinamis. Dia menjadi bintang penuntun. Dia menjadi haluan untuk bergerak ke masa depan. Karena itu dia harus diaktualisasikan dalam ruang-ruang kehidupan kita. Nah, pendidikan kita seharusnya mencerdaskan yang berorientasi pada pencerdasan anak-anak bangsa. Itu harus menjadi spirit bahwa Pancasila tidak hanya sekedar landasan negara, tidak hanya sekedar dasar filosofis negara, tapi dia juga menjadi tuntunan, dia menjadi bintang penuntun, dia menjadi telos, dia menjadi arah untuk mencapai telos, arah untuk mencapai dan meraih cita-cita nasional kita. Nah, di sinilah menurut hemat kami berbagai perspektif patut kita kembangkan, terutama dalam ranah pendidikan. Kita mempersembahkan Pancasila ini sebagai satu sebuah nilai yang legacy, sebagai nilai yang menjadi warisan para pendiri bangsa, yang kalau menurut para pendiri bangsa menggunakan kata menggali, ya, kalau para pendiri bangsa saja menggunakan kata menggali teladan-teladan kearifan Nusantara kemudian diakumulasi menjadi sebuah bangunan kokoh yang disebut dengan Pancasila, maka menurut hemat kami kita pun sebagai generasi belakangan juga tidak ada salahnya untuk menggali kembali, menggali nilai Pancasila yang tertimbun di dalam teks-teks itu. Jadi ada nilai di balik teks, ada inner meaning of the text. Jangan hanya tekstual dan kontekstual saja. Bagaimana untuk mengkontekstualisasikan Pancasila dalam ruang-ruang kehidupan ini, tetapi juga ada langkah untuk inner meaning of the text. Mencoba untuk menangkap spirit, menangkap makna terdalam dari setiap teks-teks Pancasila. Nah, di sini yang menurut kami, misalnya dalam konteks bagaimana ia dibumikan melalui pendidikan inilah yang menurut kami sangat penting, ya. Misalnya tentang bagaimana relasi antar umat beragama di Indonesia ini harus dikembangkan di tengah-tengah
terjadinya sebuah pasang surut yang sangat luar biasa ketika orang meletakkan antara agama dan negara dalam satu wacana nasional. Seolah-olah ini berhadap-hadapan. Tetapi sebenarnya para pendiri bangsa memberi ruang yang seluas-luasnya bahwa agama di sini menjadi sumber etik dan sumber spirit untuk memberikan cahaya bagi perjalanan bangsa ini. Terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, saya terkenang dengan teori peradaban yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee. Ini juga salah seorang sejarawan sosiolog yang sering amat saya kutip dalam setiap perjumpaan, bahwa ketika kita juga berhasrat membangun sebuah peradaban Indonesia yang lebih baik, lebih tinggi melalui pendidikan kita, maka kita patut mempertimbangkan bagaimana Arnold Toynbee misalnya membangun sebuah teori peradaban yang disebut sebagai radiasi peradaban. Jadi beliau mengandaikan bahwa peradaban itu ibarat sebuah radiasi pancaran, di mana setiap pancaran mempunyai demarkasi masing-masing. Pancaran terluar dari sebuah peradaban beliau sebut sebagai sains dan teknologi. Itulah sebuah pesona sebuah peradaban. Tetapi meskipun sains dan teknologi adalah sesuatu yang menciptakan pesona, tapi oleh Toynbee itu diandaikan sebagai pancaran terluar dari sebuah peradaban. Kemudian pancaran yang lebih dalam, beliau menyatakan adalah bangunan etik dan moral. Jadi bangunan etik dan moral inilah yang menopang sains dan teknologi. Tanpa bangunan etik dan moral, maka sains dan teknologi juga akan terancam musnah. Saya menduga perspektif yang dikemukakan Toynbee ini memiliki pendasaran yang kuat dalam sejarah-sejarah kemanusiaan. Kalau kita misalnya membaca bagaimana informasi-informasi kitab suci tentang jatuh bangunnya sebuah kaum, kalau dalam tradisi Quran misalnya kaum Samud, kaum Ad, kemudian juga jatuhnya Romawi, Rum, kemudian Persia dan sebagainya adalah peradaban-peradaban raksasa yang secara sains dan teknologi itu sangat luar biasa pada masanya, tetapi mengapa kemudian oleh sejarah mereka hancur? Ternyata menurut Toynbee karena ia tidak ditopang lagi oleh bangunan etika dan moralitas. Ya, jadi sebuah peradaban itu akan bertahan bukan karena ditopang oleh sekedar sains dan teknologi, tapi dia harus dibangun oleh kekuatan etik dan moralitas. Nah, ini yang lapisan kedua. Sementara yang terakhir yang juga menjadi inti sebuah peradaban, Toynbee mengandaikan ini yang disebut sebagai spirituality. Jadi spirituality ini merupakan spiritus. Dia merupakan api dari sebuah peradaban. Dia akan membakar energi-energi positif suatu bangsa yang bisa menciptakan peradaban. Jadi spirit akan membakar etika dan moralitas ini yang memberi inspirasi pada sains dan teknologi. Inilah kira-kira sebuah teori peradaban. Nah, karena itu dalam konteks kebangsaan kita, apa yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa, menurut hemat saya, Pancasila itu adalah merupakan spiritus dan sekaligus bangunan etik moral bangsa ini. Nah, ketika ini terabaikan, itu artinya jangan sampai kita hanya terjebak pada pesona-pesona artifisial sebuah peradaban, yaitu sains dan teknologi semata, tetapi kita kehilangan bangunan etik dan moralnya, apalagi spiritusnya, maka tunggulah, bangsa itu akan mengalami kehancuran. Mungkin kita bicara tentang Romawi, bicara tentang Persia, berbicara tentang kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya itu terlalu jauh dari gerak sejarah kita. Tetapi ada satu contoh yang paling menarik. Ketika satu bangsa hanya mengandalkan sains dan teknologi tapi tidak lagi ditopang dengan kekuatan moralitas apalagi spiritual yang cukup, maka dia juga akan mengalami kehancuran. Untuk yang terakhir ini, yang sangat dekat dengan kita adalah kejatuhan negara Uni Soviet, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya kira ini kita mempunyai suatu pengetahuan yang sama tentang bagaimana Uni Soviet sebagai satu kekuatan blok timur yang sangat luar biasa ketika Perang Dingin pada dekade tahun 80-an antara blok barat yang direpresentasikan melalui Amerika, sementara blok timur diwakili oleh Uni Soviet. Ini terjadi Perang Dingin. Bahkan ada semacam perlombaan sains dan teknologi dalam bahasa canggihnya, atau bahkan teknologi militer gitu. Ketika Amerika memproduksi senjata nuklir, maka Uni Soviet itu menciptakan senjata nuklir. Ketika Amerika menciptakan suatu senjata hulu ledak dari senjata biologis, maka Uni Soviet juga menciptakan hal yang sama. Ini mengandaikan bahwa Uni Soviet adalah sebuah negara yang mempunyai tingkat sains dan teknologi, hasil riset yang sangat luar biasa. Tapi mengapa kemudian sejarah menjadi saksi bahwa Uni Soviet sebagai satu negara superpower di luar daripada blok barat, dia kemudian hanya ditakdirkan berusia 95 tahun dan setelah itu musnah? Jawabannya karena ia tidak cukup ditopang oleh bangunan etik dan moralitas serta spiritual yang cukup. Nah, di sini yang menurut hemat kami, Bapak Ibu sekalian,
pendidikan harus ditopang dengan semangat ini. Ketika pendidikan dianggap sebagai ujung tombak sebuah peradaban bangsa, termasuk Indonesia, maka pendidikan harus ditopang oleh bangunan spiritualitas dan bangunan etika dan moral. Dan Pancasila adalah merupakan akumulasi dari semua itu. Atau bahasa Gus Dur mengatakan, agama memang adalah merupakan cahaya bagi bangsa Indonesia, tetapi melalui Pancasila. Karena ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini dengan satu metode yang seperti itu bisa menginspirasi kita bahwa pendidikan adalah sebuah media untuk menciptakan peradaban, tetapi peradaban jangan sampai kita lalai. Kita harus juga mengikut sertakan sebagai satu basis yang paling utama, yaitu bangunan spiritualitas dan bangunan etika moral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan juga para peserta yang streaming melalui Facebook. Kakanda Dr. Muhammad Sabri telah memberikan pengantar terkait dengan bagaimana Pancasila, lalu kemudian kaitannya dengan gerak kehidupan kita secara berbangsa dan bernegara. Kira-kira apakah porsi BPIP ini sama dengan BP7 Kanda di masa lalu? Di masa lalu kita ada penataran P4, setiap orang harus mengikuti sekian jam, mahasiswa baru dan sebagainya. Ataukah mungkin adakah pola-pola di zaman milenial sekarang ini yang justru merupakan transformasi BPIP untuk membawa tidak hanya Pancasila sebagai landasan filosofis, tetapi justru dia menjadi daya gerak ataupun bahkan praktek kehidupan sehari-hari kita. Silakan, kan? Ya, makasih Bung Ismail. Jadi kami ingin memberi jawaban bahwa BPIP ini tidak sama persis secara karakteristik dengan BP7 ya, karena memang orientasi tentang kedua lembaga ini sangat berbeda. Kalau BP7 itu lebih mengorientasikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi praktik teladan moralitas individu personal. Jadi bukan memosisikan Pancasila sebagai suatu kekuatan etika publik, tapi lebih kepada etika personal. Nah, itulah yang pilihan-pilihan pemerintah Orde Baru pada saat itu, betul-betul ia menjadi suatu kekuatan etika personal, tapi tidak menyentuh pada sebuah etika publik. Nah, kami sadari itu sebabnya BPIP lebih kepada pembentukan kesadaran etika publik, bahwa Pancasila ini sebenarnya bukan sesuatu yang jauh karena dia berakar pada Weltanschauung, dia berakar pada tradisi, pada kearifan-kearifan lokal Nusantara. Itu sebabnya ketika orang Bugis misalnya berbicara tentang Pancasila, itu ada pembenarannya pada kearifan-kearifan lokal, pada orang Sunda, pada kearifan orang Batak, orang Jawa dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini Pancasila itu harus dikonstruksi kembali sebagai satu etika bersama. Nah, di sini yang menjadi penciri antara BP7 dan BPIP. Yang kedua, kami sadar sepenuhnya bahwa wacana Pancasila ini memang membutuhkan sebuah adaptasi yang berkembang kekinian, apalagi dengan munculnya generasi pasca milenial ya, mungkin generasi G sekarang, Z, mungkin generasi A2 sekarang, itu membutuhkan satu cara mendialogkan ideologi yang tidak mengernyitkan dahi. Karena itu kami menciptakan satu metode mendialogkan Pancasila yang paling kekinian, baik dalam bentuk misalnya cerita-cerita, komik-komik untuk anak-anak muda, kemudian dalam bentuk desain-desain grafis, kemudian dalam bentuk film-film pendek dan sebagainya, dan itu kita libatkan mereka. Dalam konteks ini, apa yang tumbuh dalam perkembangan kekinian yang juga merupakan tuntutan lebih dari 100 juta anak-anak milenial Indonesia hari ini, itu mesti mendapat perhatian serius, karena 100 juta lebih dari anak-anak muda Indonesia hari inilah yang paling menentukan masa depan bangsa ini. Dan itu sebabnya bagaimana mendialogkan Pancasila di kalangan mereka itu juga menjadi salah satu konsen kami untuk menciptakan satu wawasan baru tentang Pancasila itu. Demikian, Bung Ismail. Ya, tentu tadi kan ada bahwa bentangan Indonesia dari Sabang sampai Merauke seluas itu pula lah wawasan kepancasilaan kita. Karena tentu kita semua sangat memahami bahwa Pancasila tidak hanya di Jawa, dan tentu kita tidak ingin bahwa ada Jawa sentris, tetapi justru kemudian dari setiap jengkal tanah air kita, di situ pula lah adanya Pancasila. Kira-kira seperti apa praktik-praktik ataupun kemudian
rencana-rencana aksi yang kita boleh lakukan dalam kaitan dengan integrasi kurikulum atau dalam rangka aspek pedagogis yang ada di perguruan tinggi sampai ke tingkatan sekolah dasar yang dapat dilakukan, karena kalau ini kemudian dipercakapkan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang perjumpaan akademis, saya khawatir itu semata-mata dia akan menjadi sebuah cara pandang yang sangat ilmiah sekali, tetapi justru yang kita harapkan bahwa ada praktek-praktek, ada contoh-contoh, atau bahkan ini menjadi milik keseharian siapapun itu. Ataukah mungkin BPIP tidak dalam porsi ini, tetapi justru menjadi ranah Kementerian Pendidikan umpamanya, atau mungkin kita kenal ada Lemhanas atau apa yang boleh menjadi implementasi dari nilai-nilai kepancasilaan itu sendiri. Berarti BPIP hanya menjadi think tank atau menjadi lembaga pemikir, sementara rencana-rencana aksinya ada di kementerian-kementerian teknis atau di lembaga-lembaga teknis, atau bahkan seperti apa pula yang memungkinkan untuk kita laksanakan dalam konteks Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tentu punya komunikasi yang intensif, bahkan perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama juga punya komunikasi yang sangat intensif dengan BPIP. Silakan Kanda. Ya, makasih Bung Ismail. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, memang di sini berdasarkan Perpres 7 tahun 2018, posisi BPIP itu untuk membantu Presiden dalam merumuskan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila di seluruh ranah kehidupan kita, baik dalam konteks bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat. Karena itu di sini BPIP bisa diandaikan sebagai clearing house untuk seluruh isu Pancasila. Apakah itu melalui pendidikan formal, mulai dari PAUD hingga ke perguruan tinggi, pendidikan non formal maupun pendidikan informal, itu adalah BPIP di sini menjadi clearing house. Dan karena itu kami mengembangkan relasi kelembagaan, mitra kelembagaan, baik apa yang disebut tadi oleh Bung Ismail, apakah dengan Kemendikbud, Kemenak, Lemhanas, itu kami sudah membuat jejaring. Tetapi sejauh itu menyangkut masalah Pancasila, maka BPIP menjadi clearing house. Dengan kata lain, misalnya Kementerian Pendidikan baru-baru ini membuat sebuah program untuk penyusunan buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan dasar dan menengah dan menyusul perguruan tinggi nanti, itu kami dilibatkan menjadi reviewer, memberikan review secara kritis dan substantif apakah buku-buku itu sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Dan karena itu banyak hal yang kami kritisi dalam konteks konseptualisasi itu. Demikian juga beberapa lembaga pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan materi-materi pembelajaran di perguruan tinggi. Kami tidak dilibatkan. Mengapa? Karena sejauh ini pengetahuan tentang Pancasila itu sudah mengalami distorsi. Demikian juga kawan-kawan di Lemhanas. Di Lemhanas ini sebenarnya lebih kepada wawasan kebangsaan secara umum. Tapi ketika mereka mau bicara tentang Pancasila, maka disinilah BPIP menjadi clearing house. Jadi posisi kami di sini tidak sekedar sebagai think tank ya, sebagai tangki-tangki pemikir, tetapi juga memproduksi bahan standar. Jadi misalnya salah satu direktorat di BPIP itu adalah Direktorat Standarisasi Materi dan Metode. Itu adalah materi-materi yang menjadi standar atau distandarisasi. Itu adalah mulai dari pendidikan formal seperti PAUD, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi, itu ada buku standar yang sedapat mungkin menjadi rujukan sejumlah penulis. Apakah penulis itu resmi yang dikoordinasi langsung oleh kementerian, apakah ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun penulis-penulis lepas, apakah itu dosen, guru-guru yang ingin menulis, maka ini menjadi standar. Tidak bisa menyalahi itu, karena ini adalah merupakan standar yang berbasis pada sejarah otentik dan juga bagaimana pesan ini yang digali pada para pendiri bangsa. Nah, inilah yang kami sebut sebagai ikhtiar yang membuka ruang seluas-luasnya. Ini bukan finalisasi, tetapi ini merupakan standar. Silakan para penulis tentang pendidikan Pancasila, buku-buku itu, silakan mereka berkembang, silakan memenuhi perkembangan dan mempertimbangkan perkembangan kekinian, tetapi standar-standar ini nggak bisa dilanggar. Sebagai contoh ini Pak Ismail, belum lama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya menggelontorkan sebuah gagasan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, ya. Dan di situ pihak kementerian menyodorkan ada 6 karakter dasar. Pertama, karakter tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua,
berkebinekaan global, yang ketiga misalnya gotong royong, 4 bernalar kritis, kemudian inovatif dan juga kerjasama dan sebagainya. Menurut hemat kami, ketika kami dilibatkan, kami menyampaikan bahwa ini ada suatu hal yang kurang. Ketika 6 karakter ini menjadi pengandaian untuk profil pelajar Pancasila, ada satu yang kurang, yaitu wawasan tentang keindonesiaan. Ya, segera setelah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, lantas pada karakter kedua berkebinekaan global. Jadi wawasan global, seolah-olah bahwa pelajar kita ini harus mempunyai sebuah kesadaran global. Itu penting, tapi ketika kesadaran global itu tidak mempunyai akar kepada jantung nasionalisme, kesadaran keindonesiaan, inilah yang dikhawatirkan oleh para pendiri bangsa, bahwa kita mempunyai wawasan internasionalisme, atau dalam bahasa hari ini adalah wawasan globalisme, tetapi kita minus wawasan nasional. Apa yang diandaikan misalnya Bung Karno dalam wacana perdebatan di BPUPKI, beliau mengatakan bahwa internasionalisme itu adalah merupakan taman sarinya dari nasionalisme, tetapi nasionalisme adalah merupakan bumi dari pengejauhan tahan dari nasionalisme. Jadi menurut kami, salah satu kritik kami tentang gagasan profil pelajar Pancasila yang telah digelontorkan oleh Kemdikbud adalah patut mempertimbangkan sisi dan aspek karakteristik nasionalisme, keindonesiaan, yaitu nasionalistat. Nasionalistat ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian, karena inilah karakter keindonesiaan kita. Kapan ini terabaikan, maka ini yang dikhawatirkan oleh para pendiri bangsa sebagai kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu adalah sebuah cara pandang bahwa kita harus menaklukkan isu-isu globalisasi, isu-isu internasionalisme, tanpa mesti harus mengakarkan diri pada jantung tradisi nasionalisme. Nah, ini kan sangat berbahaya. Misalnya orang-orang yang generasi-generasi milenial kita hari ini sudah sekolah di luar negeri, seperti yang Pak Ismail sendiri pernah alami, ketika dia di luar negeri, dia ditawari untuk selalu melanjutkan studi lebih jauh, kemudian ditawari untuk kerja di luar negeri, dia menganggap bahwa ini sudah bagian dari internasionalisme, globalisme, dan ia tidak penting untuk mencantolkan dan mengakarkan dirinya pada wawasan nasional. Itu sangat berbahaya. Nah, itulah yang mengapa kami memberikan usulan kepada Kemendikbud bahwa dalam karakter profil pelajar Pancasila jangan lupa ada satu karakter, yaitu pentingnya menanamkan wawasan kebangsaan ini. Nah, itu salah satu intinya Pak Ismail. Ya, mungkin ini perlu menjadi catatan khusus Kanda, karena kalau kita lihat bahwa terutama di media sosial ya, karena ini tentu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita hari ini, di mana kemudian ada case by case, warganet itu kemudian memuji seperti wisata di Thailand, karena di Thailand itu ada satu pasar yang orang naik perahu gitu. Tapi mereka lupa bahwa tidak saja Thailand punya, kita juga punya pasar yang sama di Banjarmasin. Ya, jadi sesungguhnya saya setuju bahwa wawasan internasional harus dibangun sebagai kesadaran global hari ini, tetapi tanpa meruntuhkan pijakan di mana kita dilahirkan, karena tidak ada orang yang bisa memilih di bumi mana dia dilahirkan. Dan itulah saya kira mungkin bahagian dari nasionalisme. Yang kedua adalah kita mungkin perlu seperti banyak pesan dari para cendekiawan, diantaranya para guru besar kita di Kementerian Agama, bahwa tentu Pancasila juga harus dipercakapkan di media-media sosial, di Facebook, di Instagram, dan sebagainya, karena kadang-kadang keriuhan atau melimpah ruahnya informasi justru kemudian orang hanya pada hal-hal yang humoris atau bahkan tidak penting sama sekali, atau boleh jadi gibah. Karena kalau kita lihat sepekan terakhir justru pembicaraan percakapan tentang Giselle mengganti atau menggeser tentang percakapan terkait FPI umpamanya, kecuali dalam ruang-ruang tertentu seperti di ruang grup WhatsApp alumni YAIN, justru tidak ada hentinya hal-hal yang keseriusan itu. Tapi sebelum itu dijawab, ada pertanyaan yang diketikkan oleh Saudara Harun. Silakan Saudara Harun. Atau cukup saya bacakan karena ada diketikkan. Ada pertanyaan dari Harun Gafur seperti ini, Kanda. Apa saja yang sudah dilakukan oleh BPIP selama ini
supaya tidak terjebak pada teks dan teori, sehingga benar-benar bahwa keberadaan BPIP melampaui apa yang sudah dilakukan oleh BP7. Jadi tidak lagi pada landasan filosofis, tetapi sudah menjangkau ranah-ranah aksiologis, bahkan mungkin Pancasila dipandang sebagai sebuah praktek yang membumi, praktek yang menjadi milik keseharian siapapun orang di Indonesia, dan dengan demikian bahwa tidak lagi sebagai cita dan falsafah kehidupan berbangsa, tetapi juga menjadi praktek kebangsaan dan keseharian rakyat Indonesia. Silakan, kan, Pak. Ya, makasih Bung Harun Gafur ya. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Apa saja yang telah dilakukan BPIP sejauh ini dan supaya bisa melampaui BP7 ya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa BPIP ini baru berusia 2 tahun ya sejak dia diterbitkan melalui Perpres, tepatnya tanggal 28 Februari 2018. Jadi usianya baru 2 tahun. Kalau kita mau bandingkan BP7 yang luar biasa pemompaannya, posisinya oleh pemerintahan Orde Baru yang lalu, ini memang kita belum ada apa-apanya, tetapi kita harus menyampaikan satu hal bahwa menyadari berbagai karakteristik yang dikembangkan dalam proses pembinaan ideologi Pancasila pada masa BP7 itu menjadi kritik-kritik yang berkembang, itulah yang menjadi acuan kami. Jadi di BPIP ini ada paling tidak ada 5 kedeputian ya, dan kedeputian ini bergerak untuk mencoba mengisi ruang-ruang yang sejauh ini mendapat kritik terkait dengan posisi BP7. Meskipun dalam konteks ini kami selalu berpendapat bahwa hal-hal yang masih baik yang ditinggalkan oleh generasi pemerintahan sebelumnya, termasuk BP7, itu tetap menjadi aset kita sebagai satu bangsa dan kita tidak berangkat lagi dari nol. Misalnya tentang pengkajian kembali bagaimana memusihkan Pancasila sebagai spirit bangsa, inilah yang menjadi suatu yang konsen kami di kedeputian pengkajian materi. Jadi mengkaji kembali bagaimana sebenarnya posisi Pancasila. Ketika Pancasila sejauh ini mendapat kritik bahwa dia merupakan comotan dari falsafah hidup dan juga cara berpikir filsafat Barat, misalnya tentang ide tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah comotan dari humanisme ala Barat dan sebagainya. Dan karena itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, karena sila pertama Pancasila itu adalah berbicara tentang ketuhanan, sementara dalam tradisi Barat antara teologi dan humanisme itu dua hal yang bertentangan. Karena itu dianggap bahwa Pancasila di dalam tubuhnya sendiri terjadi kontradiksi interminis gitu ya. Maka kami ingin menyampaikan satu hal bahwa disinilah salah satu tugas dari kedeputian pengkajian materi untuk mengkaji kembali bahwa Pancasila ini merupakan proses dialektika dari perjumpaan gagasan-gagasan besar baik yang bertumbuh berkembang di dunia internasional maupun kearifan-kearifan lokal Nusantara. Dialektika antara gagasan itulah yang disimpulkan oleh para pendiri bangsa sebagai Pancasila. Nah, ini menjadi penting sehingga ketika orang mengkaji Pancasila itu tidak meletakkan Pancasila sebagai satu ide filosofis semata yang sangat jauh, tapi dia adalah merupakan sesuatu yang berada di bumi Nusantara. Jadi sebenarnya kita ini reinvensi, kenali kembali nilai-nilai yang sebenarnya hidup dalam bentangan tanah air kita. Nah, bagaimana ini harus diactionkan? Inilah yang menurut hemat kami perlu ada kesadaran, dan kesadaran itu harus melalui satu strategi, dan strategi yang paling jitu itu melalui pendidikan. Itu sebabnya kami merinsek masuk bahwa substansi ini penting ditanamkan pada pendidikan-pendidikan formal, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dan itu melibatkan dosen-dosen perguruan tinggi, juga guru-guru SMU, SMP, SD maupun PAUD. Dan kita telah merancang, alhamdulillah pada tahun ini kami sudah merumuskan buku standar mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dan insya Allah akan launching kira-kira bulan-bulan Maret tahun ini, launching secara nasional. Bagaimana ini menjadi satu patokan bersama, rujukan bersama dalam proses pembelajaran mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, dalam kedeputian yang lain, misalnya kedeputian advokasi dan hukum juga telah melakukan suatu pengkajian terkait dengan perundang-undangan yang ada di tanah air yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan itu dengan melibatkan fakultas-fakultas hukum se-Indonesia, ya, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang berada di perguruan tinggi yang berada di naungan Kemenang, seperti fakultas-fakultas hukum dan syariah, sejumlah UIN se-Indonesia itu telah membuat satu kajian
perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga ke perda-perda, dan itu sudah ada kurang lebih 120 perundang-undangan yang telah dikritisi oleh fakultas-fakultas hukum itu yang dipandang bertentangan dengan Pancasila. Ini satu bentuk real dalam konteks bernegara di mana Pancasila sebagai dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum negara yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga ada kedeputian diklat. Jadi hari ini juga kedeputian diklat sudah mendesain dan memproduksi satu apa yang disebut dengan panduan untuk pendidikan dan pelatihan, baik untuk pendidikan kelembagaan kementerian yang ada maupun pada ormas-ormas. Jadi ini juga nanti kita akan bersentuhan dengan ormas-ormas, juga termasuk pendidikan formal. Jadi ada diklat-diklat yang diselenggarakan untuk menyentuh langsung aktivitas mahasiswa, misalnya pada dewan-dewan mahasiswa juga ada diklat-diklat tersendiri, dan itu berbasis pada cita rasa yang sangat khas masing-masing. Ini yang menjadi pembeda antara misalnya BP7 kemarin, bahwa yang terjadi diklat pemilihan ideologi Pancasila mulai dari pendidikan formal sampai ke masyarakat sama saja, bahannya sama. Ya, kalau dalam konteks ini kami membedakan apa yang menjadi ciri daripada pemilihan ideologi Pancasila di kalangan ormas misalnya, itu tentunya berbeda dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan kelembagaan, juga berbeda dengan pendidikan yang ada di Indonesia, apakah itu pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, inilah yang ultimat kami yang patut kami sampaikan, bahwa banyak hal yang telah kami lakukan meskipun usia 2 tahun ini belum bisa dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh ini. Tetapi sebagai suatu gerakan substantif ini kami telah mencoba untuk menghadirkan itu. Dan kita harapkan dengan hadirnya ini itu akan menjadi panduan untuk action. Ini akan diadopsi ke dalam kementerian-kementerian pendidikan dan kebudayaan, juga Kementerian Agama dalam proses pendidikannya. Termasuk pendidikan-pendidikan non formal seperti pondok-pondok pesantren, kita juga sudah melakukan satu pendekatan tersendiri bagaimana misalnya melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang berciri pondok pesantren. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lintas agama. Sejauh ini kita sudah membangun sebuah relasi lintas agama, bagaimana agar tokoh-tokoh lintas agama ini memberikan suatu pemaknaan yang lebih positif terkait dengan ide ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana argumen Islam tentang ide ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana argumen Katolik terkait ketuhanan yang Maha Esa, argumen Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga Kristen Protestan, dan seterusnya. Dan ini menjadi satu akumulasi, dan kami sudah mengumpulkan gagasan tersebut sebagai satu pertimbangan yang kelak kami akan mendorong untuk menjadi perpres. Nah, ini yang menarik Pak Ismail, bagi kami belum lama ini kami menyelenggarakan Simposium Nasional Studi Lintas Agama yang Berparadigma Pancasila. Nah, ini menjadi penting karena sejauh ini berdasarkan pengalaman Indonesia untuk menyelenggarakan studi-studi perbandingan agama itu masih terjebak pada teori-teori Barat. Misalnya tentang Joachim Wah, The Comparative Study of Religions, tentang religious studies, itu betul-betul sangat didominasi oleh teori-teori Barat. Nah, kemarin kami telah mempertemukan sejumlah tokoh-tokoh agama dan juga akademisi lintas agama, itu berhasil merumuskan satu bentuk studi lintas iman berparadigma Pancasila. Nah, kalau ini mendapat respons dari Kementerian Agama dan BPIP, juga Kemendikbud, dan akan didorong menjadi satu perpres, maka kita akan menemukan satu model studi lintas iman berparadigma Pancasila ala Indonesia. Jadi memang ini akan menjadi satu pegangan bersama untuk katakanlah perguruan tinggi keagamaan dan juga perguruan tinggi pendidikan umum yang mencoba untuk mendalami studi-studi lintas iman. Nah, ini menjadi hal yang menarik, suatu hal yang sangat luar biasa menurut kami yang belum pernah terpikirkan dan belum pernah dilakukan oleh suatu pemerintahan sebelumnya. Ini kontribusi yang dihibahkan oleh para pemikir-pemikir dan juga para cendekiawan lintas agama yang telah dirumuskan hari ini. Nah, ini satu contoh sehingga kita meskipun baru berusia 2 tahun seperti saya katakan tadi, tapi hal-hal yang bersifat substansi kita coba persembahkan, dan kita manfaatkan amanat dan mandatori Presiden ini, bahwa lembaga ini diberikan dorongan, diberikan wewenang untuk memproduksi gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, bahkan bentuk aktualisasinya untuk pembinaan ideologi Pancasila dengan seluruh ranah, baik dalam konteks bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat. Saya kira ini untuk sementara, Pak Ismail. Justru saya menarikkan bahwa tadi ada simposium nasional yang dengan mengundang para pakar, mahasiswa, peneliti yang mengkaji terkait dengan studi agama-agama, dan tentu ini menjadi ranah yang sangat bagus, apalagi melakukan kolaborasi antara BPIP dan Kementerian Agama.
Namun kemudian saya melihat karena BPIP sudah menginisiasi ini, maka akan sangat menarik jikalau kemudian lebih banyak lagi pihak yang kita bisa ajak untuk turut serta, karena dengan suasana pandemi hari ini dan Menteri Menko Perekonomian mengumumkan bahwa mulai 11 Januari akan datang kita diminta untuk PSBB yang diperketat, dan itu bahkan disebut khusus untuk Jawa dan Bali itu kemudian lebih diperketat, dan tentu nanti kita akan menunggu arahan lagi dari pemerintah. Tetapi apa yang ingin saya katakan Anda, bahwa dengan melalui aplikasi-aplikasi seperti ini tentu akan memudahkan, kita tidak perlu menyiapkan tiket, tidak perlu menyiapkan ruangan, makan, dan sebagainya. Maka jika dibolehkan akan sangat bagus kalau mungkin Lembaga Perdana dan BPIP menggelar 1 hari terkait dengan simposium yang mengundang guru-guru, mahasiswa di Fakultas Pendidikan dan di Fakultas Tarbiyah. Nanti kami mohon arahannya dari BPIP kapan kami boleh laksanakan. Nanti untuk teknis dan yang lain mungkin boleh disiapkan oleh Lembaga Perdana, tetapi untuk pembicara kunci dan juga beberapa hal terkait dengan narasumber-narasumber dari BPIP dan juga mungkin dari kementerian itu mohon dikoordinasikan oleh BPIP. Dan tentu simposium antara BPIP dan Lembaga Perdana nanti pada akhirnya juga selalu kami menyebutnya dengan young scholars, ilmuwan-ilmuwan muda. Dan ilmuwan-ilmuwan muda kemudian tidak saja hadir, tapi mereka mempresentasikan pokok-pokok pikirannya, mempresentasikan pengalaman-pengalamannya, dan ini boleh tadi menjadi bahan bacaan yang bersanding. Kalau selama ini kita hanya mendapatkan bahan bacaan dari khazanah ataupun perspektif Eropa dan Amerika, tentu saatnya kita melakukan rekonstruksi itu. Yang terakhir yang sangat memungkinkan Kanda adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga itu melaksanakan satu kelas khusus terkait dengan ketahanan pemuda. Itu juga kepemimpinan pemuda, dan itu terlaksana paling tidak saya lihat ada di UI, di Undip, di Unhas, dan sebagainya. Kalaulah kemudian ini tidak melanggar aturan berbangsa kita, aturan perundang-undangan dan terkait dengan kewenangan dan sebagainya, akan sangat bagus kalau BPIP kemudian mulai mendorong adanya kelas-kelas khusus melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, kelas-kelas khusus yang memang diberi insentif pendanaan, ya, karena tentu kalaulah masuk di Fakultas Ekonomi, masuk di Fakultas Hukum, itu kemudian minat anak-anak bangsa kita sudah sangat banyak. Tetapi untuk masuk ke dalam kajian-kajian ini perlu diberi insentif khusus. Kalau dulu Kementerian Agama menyebutnya prodi-prodi langkah peminat, ya, seperti bimbingan penyuluhan Islam dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah sangat luas. Oleh karena itu, sebelum itu saya persilahkan Saudara Sulfan Ilyas. Silakan Saudara Sulfan. Open mic-nya juga silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Sulfan, mahasiswanya Kanda Sabri Air, waktu S2. Alhamdulillah, saya sangat bangga dengan Pak Kandaku Sabri Air ini, sangat luar biasa materinya. Kemudian intinya saja bahwa di dalam sila kelima mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut saya di situ di mana letak keadilan tentang sila kelima itu? Pandangan Kanda Sabri Air bagaimana, mohon dijelaskan sedikit. Ya, terima kasih Pak Moderator. Iya, ini Kanda ada dari mahasiswa S3 konsentrasi pemikiran Islam yang pernah diampuh oleh Kanda Sabri, bahwa Saudara Sulfan, ya, kandidat doktor ini, menyampaikan bahwa bagaimana kita melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini boleh dielaborasi oleh Kanda. Silakan. Ya, makasih Dinda Sulfan Ilyas, senang nih berjumpa via virtual ya. Siap, Kanda, siap. Ya. Jadi memang kita harus letakkan dulu Pancasila seperti saya katakan tadi, para pendiri bangsa ini memosisikan diri sebagai Weltanschauung,
Jadi Weltanschauung itu ada dua hal sebagai turunannya ya. Pertama, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu pandangan dunia atau juga biasa disebut dengan kearifan-kearifan lokal. Sama yang kedua, dia juga adalah ideologi. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu adalah sebuah nilai yang menjadi pemandu untuk meraih telos atau cita-cita bangsa. Jadi ada muatan cita-cita sebenarnya dalam Pancasila. Jadi kelima narasi ini mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di samping dia menjadi fondasi, dia juga menjadi pemandu untuk meraih telos. Jadi ide keadilan sosial itu merupakan cita-cita sebenarnya. Dan itu merupakan mandatori kepada seluruh penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara sebenarnya yang paling awal muasal untuk mengaktualisasikan Pancasila. Jadi sebelum menuntut rakyat Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupannya, maka yang pertama harus dituntut dan mempunyai kesadaran yang kuat adalah para penyelenggara negara itulah yang harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila mulai nilai pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, terkait dengan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini memang adalah merupakan tugas negara dan khususnya tugas penyelenggara negara. Nah, ketika ini kita masih lihat masih banyak kekurangan-kekurangan, maka disinilah kita sebagai bangsa harus bersama-sama menopang apa yang menjadi problem utama sebenarnya dari bangsa ini untuk meraih telos itu, untuk meraih cita-cita itu. Dan Pancasila sebagai ideologi menjadi penuntun untuk meraih bersama kekuatan ini. Nah, disinilah menurut hemat kami, kritik itu penting, tetapi jangan berlarut-larut pada kritik, tapi tidak ada pemikiran-pemikiran solutif. Bagaimana kita berpikir untuk mendorong suatu peradaban Indonesia yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, di sinilah menurut hemat kami, pendidikanlah merupakan satu media yang paling efektif untuk membangun kesadaran dan pencerdasan warga negara agar apa yang sejauh ini belum tercapai sebagai satu telos, sebagai satu cita-cita, maka kita harus mempunyai satu kekuatan bersama yang dalam pengandaian para pendiri bangsa disebut dengan spirit gotong royong. Nah, gotong royong ini saya mencoba mencarikan pendasarannya secara konseptual dalam tradisi Islam. Saya menemukan dalam kata ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi gotong royong itu bukan hanya kerjasama untuk membersihkan selokan, bukan kerjasama untuk membangun pos-pos desa, bukan itu. Tapi ta'awun dalam konteks kebangsaan. Tapi ta'awunnya bagaimana? 'Alal birri wat taqwa, yaitu memproduksi kebajikan. Jadi kita harus berta'awun, kita harus bergotong royong untuk selalu memproduksi kebajikan publik. Dan jangan lupa juga dengan takwa. Takwa artinya apa? Bahwa seluruh bentuk gotong royong kita, seluruh bentuk ta'awun kita harus berlandaskan pada kesadaran transendensi. Jadi tidak harus diberikan apa yang disebut dengan nilai tukar material. Tapi bangsa ini sudah terlatih bahwa kita ini ta'awun. Dan inilah yang sebenarnya salah satu karakter kebangsaan kita yang sangat memukau, yang merupakan kearifan lokal yang berada pada hampir semua ladang-ladang kearifan Nusantara, yaitu ta'awun itu, yaitu gotong royong, spirit kebersamaan. Salah satu spirit kebersamaan itu adalah kedermawanan. Makanya tidak mengherankan, Saudara Sulfan, tahun 2019 yang lalu ada sebuah lembaga kedermawanan atau filantropis dunia yang bermarkas di London, Inggris, itu melakukan suatu survei global. Manakah negara yang paling filantropis? Mana negara yang paling dermawan? Ternyata yang paling mengejutkan, negara yang paling dermawan di dunia ini adalah Indonesia. Nah, ini kan menarik, ini modal-modal kultural. Bahwa sebenarnya kita ini punya kedermawanan. Bagaimana agar kedermawanan ini dirawat sebagai suatu gerakan kebudayaan, gerakan peradaban, sehingga dia tidak hanya sekedar nuansa masa silam secara romantis bahwa kita ini punya nilai kedermawanan, tapi bagaimana mengakumulasi nilai kedermawanan itu sebagai suatu gerakan kebudayaan, suatu gerakan nasional, suatu gerakan peradaban, sehingga apa yang dicita-citakan bersama, yaitu meraih keadilan sosial, itu tidak hanya satu jalur, tidak hanya melalui jalur negara, tapi juga jalur-jalur sosial, jalur-jalur kekuatan kebudayaan itu bisa mempercepat bagaimana agar keadilan sosial itu bisa terrealisir. Nah, di sini yang menurut kami pentingnya kebersamaan dan kebersamaan. Dua hal yang berbeda. Kalau kebersamaan itu together, saya kira Bung Ismail sangat paham persis apa itu together. Tapi kebersamaan itu equality, ada kesetaraan. Jadi kita ini sebagai suatu bangsa, apapun agama, apapun juga suku kita, apapun profesi kita, kita punya jarak yang sama dalam proses membangun peradaban bangsa yang lebih tinggi. Tidak boleh ada yang merasa saya lebih unggul daripada yang lain. Ini yang disebut dengan kebersamaan. Bukan sekedar together kebersamaan, tapi kebersamaan ada equality, kita ada kesetaraan dalam
mendorong bersama bagaimana kita meraih suatu peradaban yang lebih tinggi. Nah, disinilah dibutuhkan kerendah hatian. Para penyelenggara negara harus rendah hati bahwa kebenaran itu tidak satu-satunya berasal dari suara negara. Karena kita ini adalah nation state. Bahwa di samping suara negara juga ada suara-suara nations. Apa itu nations? Itulah suara-suara suku-suku bangsa. Apa itu suku-suku bangsa? Itulah yang mewakili dari kepelbagaian kita. Bahwa ada suara-suara yang harus kita pertimbangkan. Bahwa Indonesia ini ibarat kereta, dia memiliki dua rel, nations dan state. Tidak monorail seperti Amerika. Saya selalu mengilustrasikan bahwa Amerika meskipun dia adalah negara yang majemuk, baik dari segi agama maupun dari segi etnik, tetapi ia mengembangkan bentuk republik dalam bentuk monorail. Makanya United States. United. Sementara Indonesia mengembangkan dua rel, yaitu nations, states. Jadi di samping states juga ada nations. Nah, disinilah dibutuhkan kearifan lokal, menggali bagaimana ada kebersamaan, dan kebersamaan itu tidak hanya dalam perspektif negara, tapi juga dalam perspektif kebudayaan Nusantara yang sangat kaya itu. Nah, menggabungkan antara kekuatan negara di satu sisi dan kekuatan nations di sisi yang lain, inilah yang menurut kami yang disebut sebagai inti gotong royong itu, yaitu satu bentuk kebersamaan dan kebersamaan, bentuk ta'awun untuk memproduksi kebajikan dan selalu berlandaskan pada transendensi ketakwaan diwakili sila pertama, selalu bervisi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tidak semuanya selesai dalam bentuk dialektika material historis ala Marxian, tapi selalu ada kesadaran bahwa perubahan-perubahan besar di bangsa ini selalu kita menautkan dengan kesadaran tentang yang esa, yang transendental, yang ilahi. Sehingga tidak semua perubahan, strategi perubahan harus dibayar dengan nilai tukar material, tapi juga dengan nilai yang lebih jauh, yaitu demi keluhuran generasi mendatang yang lebih baik. Maka kita harus menghibahkan pikiran dan tenaga kita yang terbaik bagi bangsa ini. Nah, ini yang barangkali salah satu visi ideologis yang pelan-pelan sudah mulai terkikis dengan semangat materialisme yang telah mengepung kita, hedonisme yang telah mengepung kita, seolah-olah bahwa kehidupan ini tidak akan berubah kalau tidak ditopang dengan materi. Sementara hal-hal yang non-material, yaitu hal-hal yang bersifat baik, teladan-teladan baik, kemudian visi yang baik dan kedepan, itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting dalam suatu bangunan negara. Nah, ini yang menurut tema kami, kearifan lokal ini, Pancasila sebagai Weltanschauung tadi, itu harus menyempurnakan gerakan-gerakan negara. Karena kita adalah sebuah republik yang dibangun di atas nation state atau nationalized state yang dikemukakan Bung Karno. Terima kasih, Bung Sulpan. Terima kasih, Kanda. Iya, terima kasih kandidat doktor kita, Sulfan Ilyas. Mudah-mudahan beliau segera dapat menyelesaikan pendidikan doktornya di tengah tantangan kita dua hal, tidak saja tantangan pandemi, tetapi yang kedua adalah para dokter kita sekarang ini, Kanda Sabri, dituntut untuk melakukan publikasi di jurnal-jurnal, dan ini tentu perlu waktu yang tidak sedikit ya untuk menulis di jurnal-jurnal itu. Ya, silahkan jikalau Bapak Ibu yang lain silahkan, dan bagi yang sudah memasuki waktu asar, terutama Ternate, Kendari, silahkan untuk selengkapnya nanti mohon izin rekaman diskusi kita ini akan kita unggah ke YouTube. Jikalau ada yang terlewat boleh disimak kembali. Ada yang bertanya juga Kanda dari streaming Facebook bahwa tentu kita ingin Pancasila tidak lagi hanya sekedar menjadi lip service dari pejabat. Adakah landasan yang kita bisa gunakan untuk memastikan BPIP atau apapun lembaganya nanti ketika 2024 presidennya berganti, itu kemudian lembaga ini kemudian tidak dibubarkan, karena tentu ini adalah lembaga yang akan membantu presiden. Namun jikalau saja presiden yang akan datang memandang bahwa lembaga dengan nama ini atau bahkan mungkin membubarkan dan sebagainya, sehingga ini akan diangkat lebih tinggi lagi, sebagaimana kita telah membubarkan dulu BP7 yang kita anggap bahwa itu hanya representasi politik di masa Orde Baru, tetapi setelah itu kemudian tidak relevan lagi. Silakan Kanda. Ya, terima kasih untuk pertanyaan sangat luar biasa ini. Saya kira memang bukan karena saya di BPIP ya, jadi saya ini secara pribadi dititip sebagai orang kampus yang dititip di BPIP. Makanya saya tetap berporos pada kampus saya di Makassar, tetapi saya dititip di sini. Itu sebabnya setiap dinamika pemikiran yang berkembang di masyarakat menjadi pertimbangan kami di BPIP. Sehingga tidak sepenuhnya saya berbicara karena kepentingan institusi ini yang juga serta-merta saya berada di dalamnya, tapi lebih kepada masa depan ideologis.
bahwa sebenarnya menyelamatkan ideologi negara ini adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tapi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, karena ini adalah dasar negara dan juga falsafah bersama. Nah, karena itu memang sangat dikhawatirkan, jangankan BPIP ya, yang dalam konteks badan hukumnya itu masih sebatas Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. P4 saja, pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila, yang badan hukumnya waktu itu sangat kuat kali karena dipayungi oleh TAP MPR nomor 2 tahun 1978, itu juga dicabut, saudara-saudara. Dicabut oleh MPR pasca reformasi. Jadi apalagi kalau semua Perpres, tidak ada jaminan bahwa 2024 ini lembaga ini musnah dengan satu dinamika politik yang sangat luar biasa. Persoalannya sekarang bagaimana kita sebagai satu bangsa menjadi prihatin ketika ideologi ini betul-betul tidak dipercakapkan ulang, tidak digali kembali, dikontekstualisasi dan diaktualisasikan dalam kerangka bernegara, berbangsa dan masyarakat, maka kita menjadi satu bangsa yang kehilangan haluan. Ini ada persoalan. Cukuplah menjadi pembelajaran ketika kita mengalami apa yang dalam percakapan publik sebagai kekosongan kognisi tentang ideologi Pancasila pasca reformasi, ketika BP7 dibubarkan, kemudian P4 dicabut MPR-nya, kemudian tahun 2003 segera setelah diterbitkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, juga PMP, Pendidikan Moral Pancasila, juga dihapuskan. Maka pada saat itu sejak 98 sampai 2018 ya, setelah Pak Jokowi nanti jadi presiden, barulah muncul kembali pentingnya ideologi ini kita percakapkan secara nasional. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun kita mengalami kekosongan kognisi. Kita mengalami kehilangan pemanduan perjalanan ke depan dengan berhaluan pada ideologi Pancasila. Ini jadi persoalan. Nah, itu sebabnya kawan-kawan sekalian, disinilah menjadi penting bahwa status hukum atau badan hukum yang menjadi payung BPIP ini patut dipertimbangkan. Jangan cuma Perpres. Kalau Perpres ini ganti presiden berpotensi besar untuk dibubarkan. Makanya ini ada ikhtiar sekarang mencoba untuk mendorong bahwa supaya ia tidak berada pada kendali pemerintah, maka dia harus didorong menjadi undang-undang. Misalnya ide seperti itu. Misalnya undang-undang BPIP. Meskipun ini juga terjadi beberapa dinamika dalam perjalanan bangsa ini, karena kita juga mengetahui bahwa tidak semua rela untuk menjadikan Pancasila ini semakin kokoh di Republik ini. Itu menjadi percakapan publik lah. Kita sama-sama tahu itu. Tapi kita sebagai bangsa dan juga bagaimana mempertimbangkan anak-anak kita di masa depan, ini harus dikokohkan, tidak sekedar undang-undang. Bahkan ada wacana bahwa ideologi Pancasila juga ini perlu menjadi salah satu lembaga negara yang berada dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Misalnya ketika mengamankan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu membutuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga. Mengapa tidak harus menghadirkan juga Mahkamah Ideologi misalnya? Sehingga dia tidak hanya sekedar Perpres, tidak hanya sekedar undang-undang, tapi dia berada pada lembaga negara. Dan memang itu menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga persoalan ideologi tidak lagi dibebankan kepada satu institusi tertentu, tapi dia memang amanat negara. Jatuh bangunnya negara ini tergantung dari ini. Itu betul-betul menjadi penting. Nah, karena itu kami tidak ingin memberikan satu jawaban secara persis tentang apa yang lebih relevan, apakah ya dalam bentuk payung undang-undang dasar, undang-undang, atau payung TAP MPR, atau payung Undang-Undang Dasar 1945, sama dengan Mahkamah Konstitusi, sama dengan yudisial, Mahkamah Komisi Yudisial gitu ya, itu kok masuk semua dalam Undang-Undang Dasar. Kok ini masalah ideologi yang sangat inti, kok nggak ada gitu loh. Ini jadi mari kita pikirkan secara bersama. Bukan karena saya ada di BPIP, tapi ini untuk perjalanan masa depan dari ideologi kita. Konstitusi saja ada lembaganya, Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial saja ada. Tapi ini kok nggak ada. Nah, ini kan penting. Mari kita bertanyakan sebagai bangsa. Terima kasih. Ya, saya melihat justru ada masa depan yang sangat cerah kan dalam konteks digitalisasi hari ini. Pertama adalah ruang-ruang percakapan seperti ini tidak lagi perlu persiapan yang sangat ribet, tetapi justru cukup inisiasi 1-2 memungkinkan kita bisa diterima oleh luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melihat bahwa BPIP justru sangat terbuka untuk melakukan perjumpaan, percakapan dan sebagainya. Hanya saja memang keriuhan yang pernah terjadi itu saya membaca sekilas sebagai orang luar bahwa itu mungkin hanya karena
perbedaan cara pilihan kata antara wartawan dan direktur waktu itu, sehingga kemudian disalah mengertikan. Namun tentu dalam perjalanannya kita melihat bahwa BPIP di bawah kepemimpinan Prof. Yudian ini kemudian justru semakin memberikan ruang-ruang untuk melihat bahwa tadi sebagai pandangan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak bisa diletakkan sebagai cita-cita saja, tetapi juga menjadi bahagian dari praktek itu. Dan BPIP sudah mulai menemukan ruang-ruang bahwa ada kurikulum, ada buku panduan, ada atau bahkan kalau dan saya kira Kanda lebih paham bahwa bagaimana kemudian Nurhalis Majid, Cak Nur itu kemudian menemukan dua momentum dalam kehidupannya. Momentum pertama adalah ketika beliau kemudian melakukan pidato keharusan pembaharuan pemikiran Islam saat itu, lalu kemudian dikecam dan bahkan oleh gurunya sendiri mengecamnya, lalu kemudian beliau justru diam, pergi belajar ke Chicago, dan ketika pulang justru menemukan cara bagaimana mengintrodusir nilai-nilai dasar perjuangan di HMI lebih soft lagi. Ataukah mungkin BPIP perlu melakukan dalam tanda kutip training-training yang lebih soft seperti yang dilakukan oleh Cak Nur di fase keduanya, karena ketika beliau melakukan pidato di Taman Ismail Marzuki saat itu dan justru dikecam oleh banyak orang, dan beliau justru memilih tidak berpolemik di haul Cak Nur yang terakhir ini bersama Mas Budi, kami mengidentifikasi itu, dan justru sepertinya momentum yang kedua Cak Nur itu lebih menggemakan. Dan kenapa? Karena kita tidak mau mengatakan bahwa itu misi Cak Nur saja, tetapi misi kita semua, bahwa seperti beberapa perguruan tinggi keagamaan justru menjadikan keislaman dan keindonesiaan sebagai misi utamanya. Di mana di masa-masa sebelum Cak Nur itu justru tidak melihat adanya dua hal yang kompatibel antara Islam dan Indonesia. Justru pertentangan antara Islam dan Indonesia dilakukan. Tetapi alhamdulillah kita kemudian di Kementerian Agama sudah masuk kepada tahun ke-75 Hari Amal Bakti, kita melihat bahwa justru di Kementerian Agama sendiri pelan-pelan tanpa peduli bahwa itu adalah di antara ide Cak Nur, dan bukan saja ide Cak Nur, tentu idenya Gus Dur, idenya Johan Effendi, dan banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang lain, bahwa justru kita melihat saat ini kan bahwa Islam dan Indonesia justru dilihat sebagai sebuah paduan, sebuah koin. Akankah ke depan kalau BPIP pada saatnya mungkin diangkat menjadi bagian dari undang-undang, bukan lagi perpres, ataukah mungkin ini akan dilakukan gerakan-gerakan yang lebih soft, dan justru orang melihat bahwa ya benar kalau Amerika punya landasan falsafah sendiri, Indonesia juga kita punya. Dalam konteks globalisasi kita harus ikut turut serta dalam perdamaian dunia tanpa tercerabut dari akar-akar kita. Seperti apa pandangan Kanda terkait dengan itu? Saya berterima kasih diingatkan sosok Cak Nur ya. Jadi Cak Nur ini sangat menarik untuk kita hadirkan sebagai bahan refleksi, karena perjalanan tentang perjumpaan Indonesia di satu sisi dan Islam di sisi lain memang secara kebetulan memiliki garis yang lurus ke belakang, terutama ketika kita melihat pra kemerdekaan, kita akan bertemu dengan sosok Cokro Aminoto ya. Jadi Cokro Aminoto ini adalah salah satu pemikir bangsa yang melahirkan sejumlah tokoh seperti Soekarno sendiri yang dari basis nasionalis, kemudian Kartosuwiryo yang juga belakangan menciptakan satu pikiran-pikiran tentang ide negara Islam, juga Tan Malaka yang juga menghadirkan komunisme dan sebagainya, sehingga ia disebut sebagai bapak bangsa ini. Itu sangat menarik, di mana Cokro sudah memberikan satu pemikiran bahwa untuk membangun Indonesia merdeka harus mempertimbangkan gerakan sosial Islam. Jadi antara keislaman dan keindonesiaan yang akan dibangun itu memang ibarat satu koin. Jadi sebenarnya ini ide sejak pra kemerdekaan sudah menggelembung dalam kesadaran para aktivis pejuang kemerdekaan, dan kita akan berjumpa dengan Cokro Aminoto gitu. Nah kemudian di awal-awal kemerdekaan kita bertemu secara kebetulan pada satu garis yang sama, itu lahir dari pemikiran Lavram Pane, ya, salah seorang pembaharu Islam yang juga pada saat mencoba mendirikan suatu organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia ini, yaitu HMI misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam, juga dalam tujuannya itu mengandaikan bahwa
tujuan dasar daripada HMI adalah mengembangkan syariat Islam, yang kedua mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi antara visi keislaman dan keindonesiaan juga sudah berjalin gitu. Nah, ketika pemerintahan Orde Baru ini terjadi ketegangan yang sangat luar biasa karena akumulasi daripada apa yang dicita-citakan para aktivis-aktivis Islam, terutama dalam perdebatan konstituante yang gagal ya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, itu masih tetap memberikan marwah di kalangan para aktivis Islam, termasuk partai-partai politik Islam, kemudian menciptakan suatu ketegangan yang sangat luar biasa sehingga Pak Harto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal seperti yang kita ketahui. Nah, di sini terjadi kembali kemelut yang sangat luar biasa, menciptakan polemik luar biasa dalam ruang-ruang percakapan publik kita, terutama ruang-ruang sosial politik kita di tanah air. Nah, pada saat itu muncul Cak Nur, seperti yang Bung Ismail mengatakan tadi. Cak Nur lantas mengatakan sebenarnya antara Islam Indonesia itu ibarat koin. Jadi beliau sebenarnya merujuk kembali kepada Ralph Rampane, kemudian merujuk kepada Cokroaminoto, bahwa ibarat koin, dia tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Turunan dari keislaman itu adalah ide-ide tentang Islam, turunan dari keindonesiaan itulah Pancasila. Jadi sebenarnya Cak Nur ingin mengatakan bahwa Pancasila dan Indonesia, Pancasila dan Islam itu ibarat koin. Jadi dan seperti saya katakan tadi, bahwa Gus Dur juga mengatakan bahwa agama termasuk Islam itu cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila karena ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini sebenarnya akumulasi inilah yang mendominasi cara pandang keagamaan kita hari itu, baik oleh Cak Nur, Gus Dur, Johan Effendi seperti yang Bung Ismail katakan tadi. Inilah yang menjadi satu gelombang yang hari ini kita petik hasilnya, sehingga pikiran-pikiran keislaman dan keindonesiaan hari ini itu sudah terterima. Nah, menurut kami BPIP, kalau misalnya gerakan soft seperti ini, maka kami akan mencoba untuk mengembangkan bukan keislaman dan keindonesiaan, tapi keagamaan dan keindonesiaan. Bahwa nilai-nilai agama-agama apapun di Indonesia itu harus menjadi asupan moral, asupan spiritual terhadap keindonesiaan melalui Pancasila. Nah, inilah yang menurut hemat kami, sehingga kami mendorong semua organisasi keagamaan di Indonesia ini untuk berkontribusi bagaimana memberi bobot nilai Pancasila ini, sehingga setiap setiap agama memberikan satu kontribusi dari perspektif agama masing-masing. Segera informasi Bung Ismail ya, tahun ini kami sementara mendesain satu program di mana mendorong semua agama-agama untuk menciptakan satu perspektif tentang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya kita mendorong cendekiawan Islam, dan juga saya minta nanti secara nasional mungkin ada suara kaum muslimin dari Indonesia Timur, mungkin Bung Ismail kita pilih sebagai salah satu ini, yang tema besarnya itu argumen Islam tentang Pancasila, argumen Katolik tentang Pancasila, argumen Protestan tentang Pancasila, argumen Hindu, argumen Konghucu, argumen dan sebagainya tentang Pancasila. Dan itu akumulasi para cendekiawan masing-masing, bagaimana tentang argumen-argumen agama itu untuk mengokohkan Pancasila. Dan itu menjadi sebuah karya akademik bersama, pikiran-pikiran yang berserakan di seluruh tanah air ini kita akumulasi, bahwa sebenarnya ide tentang agama, karena ini adalah argumen-argumen agama-agama, itu sangat kompatibel dengan keindonesiaan melalui Pancasila itu. Nah, ini menjadi satu landasan konseptual untuk mematahkan populisme agama. Kalau sejauh ini mungkin muncul dalam wacana publik terakhir ini tentang populisme Islam, mungkin ini bisa menjadi counter attack wacana bahwa agama, khususnya agama Islam, ya tidak seperti itu. Islam itu berwarna-warni, sehingga pemikiran-pemikiran keislaman di tanah air dengan argumen Islam untuk memberikan bobot tentang Pancasila, atau mendialogkan antara keislaman dan kepancasilaan, antara kekatolikan dengan kepancasilaan, antara kehinduan kepancasilaan, itu menjadi suatu landasan konseptual, sehingga secara otomatis dia juga menjadi pengimbang terhadap gerakan-gerakan populisme agama yang terkadang jatuh pada politisasi agama. Nah, ini yang menurut kami salah satu kontribusi soft dari BPIP yang mencoba untuk katakanlah diinspirasi gagasan Cak Nur untuk tidak berpolemik tapi mencoba menghimpun. Disinilah Pancasila menjadi common denominator, dia menjadi titik perjumpaan, common platform istilah Cak Nur, atau kalimatun sawa, itu betul-betul bisa menyatukan seluruh kepelbagaian yang ada. Gitu. Nah, dan yang terakhir juga kami sementara rancang ini, Bung Ismail, yaitu mencoba menggali mutiara Pancasila yang berbasis kearifan lokal, dan ini bisa melibatkan yang skolar tadi. Jadi misalnya bagaimana nilai-nilai Pancasila, mutiara-mutiara Pancasila di tanah Papua. Mungkin kita kerjasama dengan IAIN Sorong. Silakan IAIN Sorong mencoba tim risetnya itu
melibatkan dari segi kelompok usia, melibatkan sekolah-sekolah muda gitu ya, dan juga lintas agama untuk menggali nilai mutiara Pancasila di tanah Papua. Kemungkinan juga kami akan kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di tanah Batak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai mutiara Pancasila yang berbasis kearifan lokal Batak. Di Jawa juga seperti itu, di Mataram juga seperti itu, kemudian di Bali juga seperti itu, di Kalimantan dan sebagainya, sehingga nanti bertemu bahwa Pancasila ini bukan sesuatu yang jauh dipetik dari langit, tapi memang dia berakar pada tradisi dan kearifan lokal Nusantara. Nah ini cara-cara yang kita ingin lakukan, khususnya dalam kedeputian kami ya, karena kami tidak membahas kedeputian yang lain, karena ini konsen kami, sehingga meskipun ini terkesan sangat akademik, karena memang ya, ruh daripada BPP salah satu diantaranya adalah pengkajian materi. Kami memang memproduksi materi pendalaman pengkajian, mengajak para scholar, mengajak para peneliti, mengajak para cendekiawan untuk mengokohkan Pancasila yang berbasis kearifan lokal itu. Nah ini salah satu bentuk. Nah ketika ini akumulasi gagasan ini kita akan launching bersama, kita bersama ada sebuah produk gagasan anak-anak bangsa tentang kearifan Nusantara. Itu untuk pendekatan sila-sila. Misalnya tentang sila kedua, konsepsi tentang kemanusiaan. Apakah benar bahwa ide tentang kemanusiaan itu adalah comotan dari humanisme Barat oleh para pendiri bangsa? Jawabannya tidak. Ternyata dalam kearifan lokal Nusantara, ide tentang kemanusiaan itu ada hampir semua tradisi lokal. Misalnya di tanah Bugis, Makassar, ada konsepsi Tau. Dalam setiap perdebatan saya di BPIP, konsepsi Tau itu melampaui kategori humanisme Barat. Karena humanisme Barat itu landasan filosofis. Kalau Tau dalam konteks Bugis Makassar, Mandar Toraja, orang Sulawesi Selatan, itu melampaui sekedar personality, bukan topeng, bukan sebagai suatu identitas, tapi dia subjectivity. Dia sesuatu yang ilahi. Itu sebabnya tentang konsepsi Tau ini menarik untuk dikembangkan, bahwa sebenarnya konsepsi kemanusiaan itu tidak hanya sebatas humanisme ala Barat, tapi dia menciptakan satu kesadaran yang berakar pada kearifan lokal. Sehingga efeknya kemanusiaan itu tidak sebatas human rights, tetapi human dignity. Bahwa ada martabat kemanusiaan yang tertancap dalam hampir kearifan lokal Nusantara itu ada. Jadi kita mempunyai suatu pesan kembar, tidak hanya HAM yang berorientasi hukum, tapi juga human dignity yang berorientasi pada spiritual dan kultural. Nah, menggabungkan kesadaran ini semakin kokohlah bahwa ternyata ide pendiri bangsa tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu, nilai keadilan dan keadaban itu tidak ditautkan hanya sekedar formalisme atau formasi pemikiran humanisme ala Barat, tetapi juga tentang human dignity yang berbasis pada kearifan lokal. Dan itu kita akan melibatkan bagaimana saya katakan melibatkan sekolah-sekolah. Jadi mungkin tahun ini tentang ide kemanusiaan seluruh Indonesia. Bagaimana ide kemanusiaan human dignity itu di tanah Batak, di tanah Bugis, di tanah Ambon, di tanah Papua, human dignity. Jadi ide kemanusiaan yang betul-betul bermartabat itu, martabatnya itu bagaimana, hakikat kemanusiaan itu masing-masing kultur berbicara, mari kita gali. Itu untuk tahun 2021 misalnya. Kemudian untuk tahun 2022, ya kita membangun kembali bagaimana yang kita sebut sebagai nation state itu. Bagaimana orang-orang wilayah Nusantara ini berbicara. Nah, disinilah multimat kami melibatkan kaum sekolah, termasuk yang sekolah tadi itu, juga cendekiawan-cendekiawan, kita memberi ruang. Mereka berpendapat sehingga akumulasi itu semua menjadi pengokoh kita, keyakinan kita, bahwa ternyata memang Pancasila yang digali oleh para pendiri bangsa ini mempunyai akar yang sangat kuat dalam jantung tradisi kita. Ini ya kira-kira gambarannya, Bung Ismail. Ya, terima kasih. Ya, Kanda. Saya juga dalam kesempatan yang akan datang akan memoderatori guru kita, Prof. Amin Abdullah, terkait dengan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Beliau baru saja menulis buku baru terkait dengan itu, dan salah satu ilmuwan kita, orang tua kita yang masih terus memproduksi konstruksi ilmu pengetahuan tidak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam bentuk jurnal. Maka mungkin pandangan saya, tolong diluruskan kalau ini keliru Anda, bahwa dalam rangka membumikan Pancasila, maka sesungguhnya salah satu yang kita bisa lakukan adalah percakapan-percakapan akademik, kemudian yang kedua adalah lebih kepada bottom up. Jadi justru ilmuwan-ilmuwan, cendekia kita lah yang kemudian akan mempercakapkan itu baik di ruang-ruang akademik, di ruang-ruang sosial, dan pada akhirnya momentumnya akan semakin bagus. Karena saya melihat justru sebenarnya ide transformasi IAIN ke UIN itu kan juga membawa misi multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin. Tetapi alhamdulillah
setelah 15 tahun transformasi IAIN ke UIN itu kemudian tidak lagi semata-mata percakapan para elit, tetapi justru mahasiswa, penelitian, dosen, dan sebagainya. Akankah kira-kira momentum bagaimana keagamaan dan kepancasilaan ini kemudian terelaborasi dalam aksi-aksi atau bentuk-bentuk di lembaga pendidikan, kita perlu waktu 1 dekade atau lebih dari itu, Kanda? Seperti apa proyeksi ke depan BPIP sendiri? Ya, makasih Bung Ismail. Jadi saya kira ini karena ini sebuah gerakan kebudayaan ya, dan juga gerakan peradaban, memang kita tidak berhasrat bahwa dia lahir secara instan gitu. Memang ada batu uji baik dari segi pemikiran sandingan maupun pemikiran tandingan agar terjadi dialektika. Karena dialektika ini kan benturan. Ketika ada benturan pasti ada percikan cahaya gitu, ya, ada pencerahan. Kita jangan monolog. Bangsa untuk membangun sebuah peradaban tidak boleh mengandalkan sebuah pemikiran yang seragam gitu, tapi harus beragam. Dan kita bersyukur bahwa keberagaman Indonesia ini bukan hanya kultur saja, tapi agama ini menjadi satu cikal bakal yang memungkinkan terjadinya proses dialektika itu. Benturan-benturan pemikiran akan menciptakan pencerahan. Gitu. Nah, itu sebabnya kami berpikir, mengapa BPIP sejauh ini itu tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun kabupaten kota, karena kami mempunyai pandangan bahwa justru karena itulah kita mempunyai ruang yang sangat luas untuk membangun kemitraan-kemitraan. Kemitraan secara institusional, kemitraan dengan komunitas lintas agama, lintas etnik, lintas budaya, juga komponen-komponen masyarakat, termasuk kaum pemuda, sehingga kita bisa meraba pikiran-pikiran mereka. Jangan kita merasa tahu dalam satu meja bahwa semua persoalan bangsa ini diselesaikan di Jakarta. Tapi kita harus membuat satu ruang yang memungkinkan seluruh potensi-potensi bangsa ini berbicara gitu. Sehingga akumulasi daripada wacana, gagasan, ide-ide yang berkembang itu akan menjadi satu kompilasi pemikiran, dan cara pandang inilah yang disebut dengan kolektivisme itu. Sehingga kolektivisme dalam konteks kebangsaan kita betul-betul hidup dan diteladankan, bukan betul-betul hadir dari satu narasi tunggal dari negara, tetapi aspek nations juga menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, inilah yang menjadi menjadi pendekatan kita. Makanya kami bersyukur sekali ya dalam konteks relasi agama dan negara, apa yang telah dihasilkan oleh Prof. Amin Abdullah itu merupakan sumbangsi yang sangat luar biasa sekali, dan beliau juga salah satu narasumber utama kami kemarin, Bung Ismail, dalam merumuskan studi lintas iman yang berparadigma Pancasila pada simposium nasional tersebut. Bahkan kami mendorong bahwa mungkin kita akan memfasilitasi ini ketika studi lintas iman yang berparadigma Pancasila itu akan digagas, mungkin kita akan menggunakan perspektif multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin Pak Amin, dan Pak Amin jadi salah satu narasumber yang kita ajak untuk berkeliling, meskipun keliling ini bisa dalam kategori virtual ya. Dan ini juga sekaligus menjawab tantangan Bung Ismail tadi tentang kemungkinan kerjasama antara Persada dengan BPIP sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi mungkin kami akan rapat kerja pada minggu ketiga Januari ini, Bung Ismail. Kami akan memapankan rencana kegiatan dan kemungkinan mitra apa yang kita akan kembangkan, sehingga kami juga akan menunggu pada masa menunggu minggu ketiga Januari, kalau ada ide-ide Bung Ismail dari percakapan kita ini yang sangat memungkinkan dikerjasamakan antara Persada dengan BPIP, khususnya Direktorat Pengkajian Materi, itu sangat mungkin silakan mengajukan gagasan, dan kalau itu mungkin kan kita rancang bersama, kita buat kegiatan bersama. Simpel sekali, tidak terlalu struktural ini BPIP. Ini betul-betul kita membuka, ada yang struktur, ada yang kultur. Ya, kalau yang struktur itu relasi KL, kementerian dan lembaga. Tetapi kultur ya ormas, komunitas, termasuk pusat-pusat studi pengkajian. Nah, ini khusus yang terakhir ini kami membuka seluas-luasnya bagaimana misalnya desain ataupun rancangan yang Bung Ismail tawarkan, kemudian kita satukan dengan apa yang telah kami rumuskan pada minggu ketiga Januari ini, kemungkinannya bisa ada kerjasama dalam bentuk mendesain satu pemilihan ideologi Pancasila yang berbasis kearifan lokal, yang melibatkan cendekiawan, melibatkan tokoh-tokoh muda, sekolah-sekolah muda dan sebagainya, sehingga kita bisa. Ya, makasih Bung Ismail.
Ya, terima kasih Kak Kanda, Bapak Ibu baik yang berada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook. Kita berada di penghujung diskusi kita terkait dengan Pancasila dan upaya melakukan kerja-kerja aksiologis sehingga kemudian Pancasila tidak lagi semata-mata hanya menjadi falsafah kehidupan kebangsaan kita, tetapi lebih dari itu juga adalah melakukan konstruksi-konstruksi bahwa Pancasila sesungguhnya adalah lahir dari bumi Indonesia, bukan sesuatu yang meminjam bahasa Kanda Sabri tadi, sesuatu yang kita petik dari langit. Mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, kami mohon kesediaan Kak Kanda sekali lagi. Oh iya, silakan Bapak Andi Rubhan, silakan Pak Andi Rubhan. Nah, ini teman baik saya, bos saya nih, Dr. Sabri. Begini, sayang sekali nih, saya lihat tidak sampai 10 orang yang hadir ini, kasihan. Saya hanya ingin urun rembuk. Kita mungkin bisa membagi dua saja perspektif Pancasila di luar dari agama impor. Artinya mengacu dulu kepada kenusantaraan. Jadi dari keyakinan-keyakinan yang dulu dianut oleh bangsa Indonesia itu seperti apa. Itu satu. Kemudian kedua baru kita mengambil dari, ini hanya usulan saja. Ya, usulan saja. Soalnya kita tahu ya apa kata Hindu, Buddha apa itu semua kan Islam, itu kan impor semua. Jadi mungkin berangkatnya dari situ. Nah, yang terakhir baru mungkin budaya-budaya tadi, saya setuju sekali Dr. Sabri tadi bahwa bagaimana Bugis, ya kebetulan saya orang Bugis, bagaimana Batak melihat perspektif. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andi Rubhan yang telah memberikan juga tambahan-tambahan. Saya kira ini sangat relevan bahwa Pancasila semakin dimiliki oleh semua orang di Indonesia tentu akan semakin bagus berbanding kalau itu hanya tafsiran tunggal dari istana saja. Tetapi ketika itu kemudian ditafsirkan oleh kita semua tentu ini akan sangat bagus. Sekali lagi kami berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga tadi terakhir dari Bapak Andi Rubhan. Mengakhiri diskusi kita, kami mohonkan closing statement sebagai penutup dari Kakanda Dr. Muhammad Sabri sebagai penutup diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Kakanda. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Bapak Andi Rubhan ini senior kita di Makassar. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya membuat closing statement, Bung Ismail, saya ingin merespons dari gagasan Pak Andi Rubhan ya. Jadi belum lama ini kami kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta untuk melihat ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif agama dan kepercayaan. Dan kita sudah mengundang masing-masing untuk menulis bagaimana mereka merespons ini, mulai dari agama mainstream yang istilah Pak Andi Rubhan tadi agama impor, mulai Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi juga kami mengundang kelompok-kelompok aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari beberapa ini yang berdasarkan data kami tak kurang dari 1.300 sekarang Pak. Indonesia ini. Khusus di Jogja itu kurang lebih 700. Jadi kami pilih secara acak, mereka menulis dan insya Allah ini sudah selesai tulisannya, kami akan launching tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ini kami bisa launching, diskusi pikiran-pikiran mereka sehingga ide tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu dikokohkan baik agama-agama mainstream, saya tidak menggunakan agama impor Pak, agama mainstream. Agama yang mempunyai arus utama dan mayoritas dianut, yang kurang lebih 6 itu, maupun agama-agama etnik Nusantara, itu betul-betul menjadi pengokoh dari ide tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Dan satu hal yang menarik, bahwa ide ketuhanan Yang Maha Esa itu mereka sangat welcome. Mereka tidak ada yang tidak menerima narasi itu. Jadi frasa tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut mereka itu betul-betul bisa memayungi keyakinan mereka, meskipun dengan konstruksi teologi masing-masing, tapi ide tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa mempertemukan kita semua, kata mereka. Nah ini menarik sekali dan kami sudah mulai itu Pak. Misalnya untuk tahun ini mungkin kami masuk kepada sila kedua tentang ide kemanusiaan ini dalam perspektif lembaga kebudayaan ini. Yang terakhir tentunya kami ucapkan terima kasih banyak dari perjumpaan yang sangat luar biasa ini. Sebagai satu ikhtiar muktamad kami, kita kembali pada tabiat keindonesiaan. Indonesia ini adalah negeri yang sangat plural, yang sangat majemuk, sangat bineka.
Itu sebabnya gagasan-gagasan apapun yang akan kita produksi dan persembahkan di Indonesia ini mesti mempertimbangkan karakter dan tabiat kepelbagaian dan kebinekaan itu. Pemikiran-pemikiran apapun, apakah pemikiran sosial, pemikiran ekonomi, pemikiran keagamaan, maupun pemikiran-pemikiran politik dan budaya, dia akan relevan tumbuh berkecambah di Indonesia sejauh ia mempertimbangkan karakter dan tabiat kepelbagaian dan kebinekaan itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kanda dan terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Zoom. Memang Pak Andi Rubhan ini kita komunitasnya masih sedikit, namun mudah-mudahan ini tidak menghalangi karena juga alhamdulillah yang menyertai di streaming Facebook ada 132 karena kadang-kadang di seluruh tanah air kita belum merata jaringannya sehingga aktivasi Zoom memerlukan koneksi yang minimal 1,8 megabyte per second. Hanya saja kalau melalui Facebook sebagian besar kita sudah bisa mengaksesnya. Namun terima kasih tentu atas kesediaan kita, terima kasih atas kesediaan Bapak Andi Rubhan dan kita semua baik di Zoom meeting maupun di streaming Facebook dan terutama Kanda Muhammad Sabri di tengah-tengah kesibukan beliau kita todong untuk senantiasa memberikan info-info yang update terkait dengan kita dan melalui lembaga ini kami insya Allah akan merancang satu simposium nasional ilmuwan muda yang jikalau dibolehkan kita tetap online di bulan Juni akan datang. Mungkin kita mohon waktunya nanti disiapkan narasumber pembicara kuncinya dari BPIP, adapun susunan acaranya nanti dari lembaga perdana yang akan menyiapkan. Yang kedua ya, insya Allah terima kasih Pak Andi. Yang kedua adalah ini Kanda hanya ingin menyampaikan bahwa Universitas Muslim Indonesia telah membentuk namanya Yusuf Kalla Research Center for Bugis and Makassar Tradition. Jadi di launching oleh orang tua kita sendiri, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, itu kemudian satu research center yang saya kira boleh menjadi tempat untuk menyemai tadi pikiran-pikiran terkait keagamaan, kebangsaan, dan juga tradisi Bugis dan Makassar, di mana tentu tetap relevan kita bicara Amerika, bicara Eropa, tetapi tidak semuanya juga apa yang terjadi di Eropa dan Amerika relevan dengan kita. Banyak produksi-produksi keilmuan yang juga sangat memungkinkan hadir dari bumi kita di Indonesia sendiri. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada Kak Sabri, Kak Ihsan, Bapak Andi Rubhan, Kandidat Dr. Sulfan Ilyas dan semua yang sudah bergabung. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Kak Ihsan, Kak Sabri, semuanya. Salam Pak Sabri, Pak Ismail. Terima kasih Kak. Mandi Ruban. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.